Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Iya, shalom. Beribadah. Ya, kita kita ngerti beribadah itu pasti hubungannya sama Tuhan ya, teman-teman ya. Beribadah. Jadi bernyanyi itu belum tentu beribadah. Tapi Bernyanyi, beribadah pasti bernyanyi. Luar biasa. beribadah pasti bernyanyi. Nah, teman-teman, sebenarnya beribadah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu terdiri dalam 4 tingkatan kan gitu. Tingkatan pertama itu ya liturgi, ibadah itu liturgos. Gitu. Dibilang beribadah itu ya orang salah dong orang bilang mari kita sebelum masuk dalam ibadah kan nggak salah kan? Nah, tapi ibadah dalam arti rutinitas liturgos gitu. Di situ ada keintiman nggak? Belum ada, masih hahi, masih lihat kiri kanan gitu kan, masih ngomong nggak ada nggak ada eh, nggak ada keintiman dengan eh, objek dari penyembahan itu atau objek dari ibadah itu. Nah, tingkat tertinggi dari ibadah itu adalah uh, eusobia, ya. Itu adalah gitu. Itu adalah menyucikan diri. Itu beribadah. Saudara bisa bayangkan, ya. Nah, tadi malam kita berakhir di kata itu, ya. Mereka yang menaruh pengharapannya kepada hal-hal itu, katanya mereka sedang menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Nah, teman-teman, kita kan jadi uh, bersoal jawab nih, kan, di antara kita. Kita ini ngapain di sini? Kan katanya yang benar itu menyucikan diri, Pak, gitu. Terus kita ngapain zoom-zoom, Pak, gitu. Gitu. Jadi kita juga harus terus mengkoreksi aktivitas kita. Gitu. Jangan sampai berupa rutinitas. Gitu. Karena rutinitas itu liturgos. Jadi kalau ada orang yang saudara mau tegur gitu ya, ah kamu liturgos, kamu liturgos. Ya kalau dia ngerti, dia tersinggung gitu. Tapi tersinggungnya kan di dalam. Nah teman-teman beribadah itu kan sebenarnya urusannya dengan uh, bertemu dengan seseorang kan gitu, satu pribadi kan gitu, ya bertemu itu artinya sebenarnya sifatnya pribadi. Makanya kan Yesus pernah bilang gini ya, kalau kau ingin berdoa masuklah ke dalam kamarmu kan gitu, tutuplah pintu maka Bapa yang tidak kelihatan akan melihat engkau kan. Jadi ada yang esensi nih saudara, yang kita harus, tapi kita harus pahami gitu. Kalau enggak tuh kita nggak bisa. Kan tahu nggak sih, tema kita setiap malam itu sebenarnya itu adalah tema umumnya itu adalah mengenakan firman, ya kan gitu. Sarkas egeneto logos, kan gitu. Kenapa itu penting? Karena hanya dengan cara itu maka kemuliaan kemuliaan itu dapat uh, memancar gitu. Nah, saudara tahu nggak? Ibadah itu sebenarnya, ibadah itu sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, apapun tingkatannya itu kan sebenarnya menghasilkan terang, cahaya. Kalau kita beribadah itu, gitu. Hendaklah katanya apa? Kebaikanmu diketahui oleh semua orang, supaya apa? Mereka memuliakan Bapamu yang di surga, gitu kan? Dan dengan demikian kamu adalah anak-anak Bapamu yang ada di surga, gitu, ya kan? Dan saudara tahu nggak? Implikasi langsung, implikasi langsung dari cara beribadah yang benar itu adalah Anda akan terus bersuka cita dan mukamu akan berseri-seri apapun yang terjadi gitu. Itu yang saya ingin ajar. Ini saudara saudara pasti mencurigai saya lah. Saya tahu.
Hah? Saya tahu saudara mencurigai saya. Gitu. Tapi saya mau jujur bahwa ya kalau saya jujur kan urusan saya. Saudara percaya nggak tahu bahwa hidup saya itu di dalam penderitaan, gitu. Dalam penderitaan. Tapi saudara lihat muka saya kan nggak kelihatan muka orang menderita kan? Seperti apalagi ini ya, mukanya seperti glowing kan, gitu. Ini kan urusan filter kalau itu. Saudara juga tahu kan? Saya tahu kalau saudara ngirim-ngirim foto tuh dari jarak jauh itu pasti pakai filter. Jadi, glowing semua. Tapi sesungguhnya sedang beribadah. Sesungguhnya sedang beribadah. Dan beribadah bukan dengan hanya liturgos atau rutin ritual, tapi beribadahnya menyucikan diri. Eusubeah itu artinya menyucikan diri. Orang yang menyucikan diri atau beribadah itu pasti punya objek kan, itu sasaran atau target, ya kan? Nah, itu kan dia pasti beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Bapa. Nah, dikatakan bahwa orang yang beribadah, yang eusebiah itu, yang menyucikan diri itu pasti menderita, pasti menderita. Ada yang ingat ayatnya di mana? Hmm? Hmm? Wah, saya buka Alkitab pas lagi. 2 Timotius Tiga. 3 ayatnya yang ke-12. Buka langsung dia. Itu jadi setiap orang yang mau hidup beribadah, yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Gitu. Nah, jadi saudara, yang saya mau angkat dari situ, itu sebenarnya ini connect-nya nih, connect kemana-mana nih saudara. Karena apa? Itu nanti connect juga dengan apa yang tubuh kita nih lakukan gitu. Tubuh kita ini kebanyakan tuh ritual gitu, ritual yang rutin gitu, ya. Rutinitas itu jadi ritualitas gitu. Iya, kita ikut Zoom ini gitu, terus kita ke gereja gitu. Itu kayak memori kan. Daging tuh punya memori, daging itu punya memori. Tapi bisa tanpa makna loh, saudara. Bisa tanpa makna. Nah, tanpa makna itu apa artinya, Pak? Tapi buat saya bermakna. Oke, bisa jadi. Buat orang lain di keluarga juga mungkin bermakna gitu ya, atau orang-orang tertentu. Tapi kan ibadah itu sasarannya kan berkenan kepada yang diagungkan atau dipuja atau disembah kan gitu. Ada targetnya. Nah, ibadah yang berkenan itu adalah yang menyucikan diri gitu, yang menguduskan diri. Itu ibadah yang dikenan gitu. Itu ibadah yang uh, diterima gitu. Kita itu teman-teman ya, kita itu harus memahami gitu ya. Kita itu harus memahami uh, ketika kita melakukan rutinitas rohani gitu. Rutinitas rohani. Termasuk ke gereja, terus aktivitas di gereja gitu. Jadi singer, jadi WL, jadi pembicara gitu ya. Jadi usher gitu. Uh, Apalagi gitu ya. Itu aktivitas kan, aktivitas. Kita harus melihat itu, memahami itu lebih dari hanya sekedar beribadah dalam arti ritual gitu. Harus lebih dari itu. Dan lebih dari itu sampai apa, Pak? Ya. Nah, ya sampai apa? Sampai tahap menyucikan diri atau menguduskan diri. Gitu. Di antaranya itu kira-kira apa ya? Contohnya saudara ya. Salah satu tingkatan di antara itu adalah latreo.
gitu ya. Beribadah itu latreo. Yesus bilang hanya kepada Dia sajalah engkau harus beribadah, ya, kepada iblis kan. Beribadah di situ adalah latreo, sujud. uh, Dalam bahasa Ibrani itu syakah. Jadi tunduk ke bawah gitu, tunduk ke bawah. Nah, itu sebenarnya apa yang kelihatan di situ? Apa yang kelihatan? Kelihatan tuh ada hubungan kan gitu. Ada hubungan yang lebih lebih apa? Lebih romantis kan? Lebih romantis. Lebih apa? Lebih intim, lebih karib gitu. Kalau tadi liturgi itu ya orang kan bisa datang terus lihat baca liturgi sambil dengerin apa dengerin puji-pujian di gereja itu sambil liatin HP juga ada begitu kan gitu. Tapi nih ya, tapi saudara, kalau sudah mulai yang namanya latreo gitu ya, orang udah gini-gini nih. Saudara lihat yang di video yang saya kirim ya, yang apa? Karena kita dia menderita. Saya sampai sebenarnya saya kan mau ngambil apa gambar atau video ini ya, rekaman sekitar itu, tapi saya langsung apa ter tertarik gitu perhatiannya dengan seseorang gitu. Dia berdiri sendiri kalau saudara lihat kan, dan dia menikmati itu gitu. Ya, dia nggak pusing dengan yang lain. Ini kata ini muncul pertama, ya, mulai membedakan. Dia nggak care dengan yang lain di sekeliling yang nggak care. Yang dia care atau yang jadi dia tidak pusingkan apa yang ada di sekelilingnya. Yang dia benar-benar perhatikan adalah bagaimana batinnya itu terhubung kan dengan apa? Dengan objeknya, dengan pribadi yang kepadanya itu benar-benar hatinya itu terhubung gitu. Itu menarik. Karena kita dia menderita, tuh ya, lihat angkat-angkat tangannya begitu, menarik tuh. Jadi, saudara juga pernah seperti itu kan? Kita pernah kayak gitu. Nah, saudara sudah bisa bandingkan kan? Ketika kita uh, pernah juga kan kita nyanyi di gereja gitu ya, mulai puji-pujian, tapi kita masih ngomong, itu sih, itu kamu lihat nggak tuh siapa tuh? Dia baru datang itu baru datang, gitu bajunya baru gitu. Terus sambilnya se apa nyanyi apa lagi dia sedang nyanyi di gereja tapi sering bisa ngomong juga karena apa itu ritual aja itu rutinitas aja gitu itu liturgi saja gitu. Apakah kita rasain satu keagrapan keintiman di dalam atau kesyahduan di dalam ibadah itu enggak gitu. Tapi ketika kita mulai ya kita mulai memusatkan diri pada fokus kita itu. Ingat ya, kata-kata ini mulai saudara harus kunci dan kemudian nanti kita pakai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai fokus pada apa yang kepada siapa ya pribadi yang kita menyembah, itu jadi beda tuh. Kadang-kadang apa yang kita lakukan teman-teman? Mulai tutup mata kan? Dan kita tidak pusingkan apa, tidak memusingkan apa yang di sekeliling kita gitu. Dan memusatkan perhatian kita. Yang menarik saudara adalah fungsi hati di situ itu benar-benar menguasai gitu, menguasai suasana batin kita itu. Saya ngomong kata hati di sini penting sekali, saudara. Saya kutip dua ayat ya. Tetapi orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Bapa, itu dia mendapat penyingkapan. Selubung itu dilepaskan. Menarik nggak kata-kata itu? Satu, kedua, orang yang suci hatinya melihat Allah. Jadi itu dulu menjelaskan ayat Matius 5 ayat 8 itu pakai literal, pakai linguistik gitu, pakai tata bahasa gitu, garing gitu. Sekarang pemahaman, pengertian, live, hidup gitu. Bahwa orang yang suci hatinya benar, dia bisa melihat
orang yang suci hatinya. Nah, saudara bisa paham dan lanjut hubungkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 3 tuh. Orang yang menaruh pengharapannya kepada melihat dia sedang menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Ah, itu ya. Saudara coba sambungkan. Itu luar biasa. Jadi ketika kita nih, kita balik lagi sedikit ya. Tadi itu saya buat agak rumit tuh, supaya agak kaya gitu ya. Buat sederhana nih. Ketika kita mulai eh, masuk dalam keadaan syahdu, memiliki keintiman dan fokus pada Dia yang kita agungkan, kita puji, kita sembah itu, ya, kita mulai main hati, betul nggak? Kita mulai, kita tutup mata dan kita tidak pusingkan apa yang di sekeliling. Kita benar-benar mengarahkan itu, fokus kita itu kepada Dia, gitu. Latreo, bow down, ya, bow down, nunduk sampai ke bawah, syakah, gitu. Makanya orang-orang Yahudi atau Ortodoks Timur itu kalau dia berdoa itu dia kepalanya sampai ke bawah ke tanah. Ya bukan ke tanah ya, maksudnya ke lantai ya. Karena kalau di tingkat 2 terus sampai ke tanah kan bahaya itu ya. Jauh sekali tanahnya dari lantai 2 kan. Ada yang nggak ngerti kayaknya, nggak nyambung. Oke. Saya sengaja biasanya buat buat kayak gitu teman-teman, pingin tahu ada yang denger nggak gitu atau jangan-jangan ya. Oke. Nah, itu contoh tuh, contoh. Tapi saudara tahu nggak? Sebenarnya kita diharapkan itu, ya, diharapkan itu beribadah itu adalah menyucikan diri, godliness, gitu, menguduskan. Jadi Zoom ini bisa jadi uh, liturgos, tapi Zoom ini bisa juga sampai kepada latreo atau syakah gitu atau bow down. Tapi Zoom ini nggak bisa jadi eusebuah, nggak bisa. Nggak bisa di Zoom ini saudara menyucikan diri, nggak bisa. Menyucikan diri itu hubungannya sama hati. Dan hanya orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Atau Allah menampakkan diri kepada dia. Ya. Sebenarnya gini teman-teman. Ya. Kan di dalam catatan-catatan Alkitab, itu kan ada orang yang berkata bahwa melihat Allah. Dan gitu. Nah, kalau saudara lihat terjemahan aslinya, itu sebenarnya Allah menampakkan diri. Gitu. Cuman terjemahannya itu melihat Allah. Sebenarnya aslinya itu terjemahnya adalah Allah menampakkan diri. Nah, memang Allah itu tidak bisa kelihatan. Esensinya dia di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun melihat dia kan gitu. Walaupun Bapa itu dekat, Yesus berkata Bapa akan mengajar mereka. Tapi Yesus katakan hal itu tidak berarti ada manusia atau ada manusia yang dapat melihat Allah. Kan? Dia bilang begitu kan. Tetapi ayat itu nggak pernah, seluruh Alkitab nggak pernah bilang bahwa Allah itu nggak bisa memperlihatkan diri. Nah itu sama seperti malaikat kan. Malaikat kan makhluk roh, nggak bisa dilihat. Tapi kan malaikat bisa memperlihatkan diri atau menampakkan diri. Lalu malaikat menampakkan diri kan gitu. Kalau dia menampakkan diri bisa dilihat nggak? Eh, kalau Bisa. orang kalau bukan orang buta ya bisa lihat. Ya, Mira masih mikir 7 keliling belum. Ini kita bolak-balik di situ tuh karena saya tuh ngerasain di situ ada ada hal yang tidak rutin. Coba saudara jelaskan kepada kita gitu ya. Coba coba jelaskan kepada diri sendiri. Kenapa ya? Itu orang-orang Yahudi yang udah begitu taat itu kenapa tuh bisa bisa uh,
tidak dapat menjadi sempurna atau tidak berkenan gitu. Kenapa ya gitu? Itu tidak mudah menjelaskannya, kecuali caranya adalah berhubungan sama hati dan kesucian gitu. Di sini gitu. Nah, hati-hati menjelaskan kata kesucian. Kesucian tidak ada hubungannya dengan ritualitas. Ingat itu. Dan itu sangat berbahaya. Ada orang yang sedang menyucikan diri itu puasa, menguduskan diri itu uh, menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi. Kalau begitu kan ada orang yang semedi ke gunung, ya kan? Ya, ada kepercayaan kan di dunia ini yang mengasingkan diri dari alam gitu. Saudara masih ke mall, mereka nggak ke mall, nggak makan makanan di luar, nggak. Bahkan mereka nggak makan daging-daging, makannya dedaunan gitu. Katanya ya mengasingkan diri, itu katanya menguduskan diri, menyucikan diri gitu. Kebayang nggak? Jadi menyucikan diri itu, apalagi menyucikan hati, itu tidak ada kaitannya dengan rutin, hal-hal yang ritual atau rutin gitu. Itu yang luput. Saya ulang kata-kata itu. Itu yang luput dari apa? Dari penangkapan ahli-ahli Taurat. Itu yang luput. Tahu nggak? Bapa yang sama yang mengutus Yesus, yang mengutus Yesus adalah Bapa yang sama yang adalah Allahnya Yakub, ya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Gitu. Yang menurunkan Dekalog 10 perintah kepada Musa. Sama. Dia tidak pernah berubah kan? Gitu. Tapi apa yang membuat uh, sesuatu bagi ahli Taurat atau orang Farisi yang luput dari pandangan mereka mengenai apa? Yang disingkapkan oleh Kristus apa? Ini bicara mengenai apa? Mereka salah menangkap mengenai apa? Maksud dari hukum itu diturunkan gitu. Maksud dari hukum itu diberikan kepada mereka. Tahu nggak? Maksud dari hukum itu diberikan kepada mereka adalah untuk menuntun mereka datang mendekat kepada Allah. Saudara ingat nggak? Waktu uh, Musa diperintahkan, datang bawa mereka. Gitu. Mendekat ke gunungku katanya, kan gitu. Gitu. Sebenarnya itu gitu. Itu untuk membawa mereka mendekat. Fokusnya kepada apa? Hati, hati yang berbalik kepada Tuhan, yang memiliki relationship dengan Tuhan gitu. Maka hal yang terbesar yang Kristus singkapkan adalah ketika ini saudara kalau ikuti ya, sampai sekalipun Yesus sudah menyelesaikan karya penebusan dosa, dia masih bilang ke murid-muridnya, jangan kemana-mana. Jangan kemana. Tunggu di sini. Tunggu di sini. Saudara bisa bayangkan nggak itu? Ini masih ada yang kurang gitu dari penyaliban gitu. Ada. Dan Yesus cerita itu di 50 hari ke depan itu. Dia cerita itu. Jangan kemana-mana. Bahkan dia bilang, ada lebih baik kalau aku pergi. Kalau aku tidak pergi, dia penolong itu tidak akan datang. Untuk apa? Untuk apa? Rupanya ini yang membuat saya dan saudara bisa berkata, Aba Bapa, Aba Bapa. Jadi ada hubungan yang tiba-tiba apa from nowhere gitu. Tidak punya dasar gitu ya, tidak punya dasar, tidak punya eh, kelayakan untuk saudara dapat, saya dan saudara dapat, nggak ada gitu. Tapi benar-benar itu adalah pemberian gitu. Itu pemberian. Nah, pemberiannya ini kan janji. Makanya pernah saya tanya kan, yang dimaksudkan janji itu apa sih? Dan kepada kamu akan diberikan janji. Janji itu apa maksudnya? Saudara masih ingat nggak saya tanya gitu? Yang dimaksud janji itu apa? Iya, apa isi janjinya gitu? Hmm? Eh,
Wah, ini hmm? Kudus, Apa? Kudus. Roh Kudus. Mira bilang Roh Kudus. Iya, Bapak. Iya, Mempertemukan kita dengan Allah. iya itu yang dibilang Mira itu yang benar. Teman-teman nggak ingat kan pernah tuh saya saya benar-benar apa? eh, saya benar-benar coba untuk ini kan menggarisbawahi gitu. Coba baca Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya. Coba baca ayat 13-nya. Apa yang dimaksud Yesus Kristus telah membuat ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mencari kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Jadi berkat kepada Abraham janji itu, ingat nggak sih saya pernah cerita kan? Siapa yang ingat pernah saya cerita kan? Yang dibilang janji kepada Abraham itu yang diberkati itu apa berkat itu? Ya ini, roh yang dimeteraikan itu, roh yang dijanjikan itu. Karena dengan roh yang dijanjikan itu, maka Allah itu skenoo. Allah itu berdiam gitu. Berdiam di antara manusia gitu. Itulah keberadaan atau energi Allah, dunamosnya Allah itu yang hadir di tengah-tengah manusia gitu. Yang kemudian apa? Yang kemudian membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang lama, yang episode lama gitu. Apa itu? Ya perjanjian yang baru gitu. Perjanjian yang baru. Aku tidak lagi akan mengingat-ingat kesalahan mereka. Itu hanya karena apa? Karena kamu dimeterai sehingga kamu jadi anak gitu. Udah. Kalau anak salah mau diapain gitu. Dihajar ya, tapi ditegur ya, tapi apa? Tapi tidak ada ya, tidak ada cerita lain untuk yang namanya hubungan. Hubungan tetap hubungan gitu. Ya, ya hubungan bapak dan anak gitu. Itu yang dibawa dalam perjanjian baru itu, saudara. Nah, ini saya bawa ke situ ya. Saya bawa ke situ tuh kaitannya dengan inilah yang terjadi di dalam episode yang baru, episode dalam perjanjian yang baru itu. Gitu. Nah, di mana saudara kalau perhatiin dan 2 Korintus pasal 3 itu dikatakan sampai sekarang ini, kalau mereka membaca perjanjian lama, episode lama, berdasarkan rutinitas, ritualitas gitu. Mereka apa? Tidak dapat seperti ada yang menyelubungi gitu. Pikiran mereka tuh tumpul, hati mereka itu seperti ada yang menyelubungi. Kecuali apa? Hati orang berbalik kepada Tuhan. Nah, sebenarnya aturan-aturan itu semua nih ya, tata ibadah itu kan dipakai sebenarnya untuk apa? Untuk bisa datang dan mendekat kepada yang disembah gitu, kepada Bapa, kepada Allah. Gitu. Tapi tapi apa? Tapi yang terjadi adalah orang begini, udah ke gereja. Terus saya ini lagi kasih persembahan tadi. Terus saya 2 kali karena kebetulan minggu pertama saya kasih perpuluhan. Pulang gereja seolah-olah
udah checklist gitu. Saya oke ini kan, ya seminggu ke depan ini pasti Tuhan berkati kan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kan gitu. Tapi coba cek hatinya, coba cek hatinya. Saudara memiliki kerinduan nggak? Saudara memiliki kerinduan nggak? Saudara memiliki eh, kegairahan nggak? Gitu. Itu kaitannya sama hubungan. Gitu. Kaitannya sama hubungan. Kita bisa eh, merefleksikan diri kita tuh dengan cara itu. Dengan cara kita cek hati kita tuh. Apakah kita itu memiliki keakraban atau hubungan yang karib dengan Tuhan gitu. Dari mana caranya? Dari saudara apakah memiliki kerinduan, kegairahan kepada Dia gitu. Dari situ. Coba saudara ya, dalam sehari gitu, seberapa sering saudara tiba-tiba kangen sama Tuhan? Dalam sehari gitu. Seberapa sering gitu kita kangen. Dan kemudian ketika kita sudah rindu sama Tuhan, terus seberapa kita sulit untuk keluar uh, dari suasana itu, dari suasana rindu itu sama Dia. Di dalam sehari kita uji aja diri kita, atau kemudian di dalam seminggu, jangan-jangan cuma 2-3 hari dalam seminggu. Nah, saudara, itulah ujian untuk hati, gitu. Itu ujian untuk hati. Nah, yang dibilang menyucikan hati itu adalah berkaitan sama kita selalu mengecek hubungan kita, gitu. Dengan apa? Dengan yang kita sembah, gitu. Nah, ini saya sampai di sini itu, saudara pasti baru dapat di sini, baru pengetahuan kebenaran. Saya maju ya. Nah, saudara, 2 Timotius 3 ayat 12 tadi katakan apa? Mereka yang mau beribadah kepada Kristus Yesus harus akan menderita aniaya. Nah, saudara, uh, Pak, banyak tuh orang yang menderita tuh. Apakah dia beribadah? Kita balik dulu ya, supaya kita mengerti arti kata menderitanya di situ, ya kan? Apakah dia beribadah? Dia menderita loh, Pak. Nah, saudara, yang dimaksud menderita di sini itu adalah yang dijelaskan di Galatia, ya, di Roma, ya, berulang-ulang di dalam setiap ayatnya. Menderita itu maksudnya apa? Menderita itu artinya tidak menjadi seteru salib. Gitu. Menderita itu artinya tidak menjadi seteru salib, tetapi selalu membawa kematian Yesus di dalam hidup kita. Itu yang namanya menderita. Gitu. Apakah orang yang kemudian kita lihat kekurangan, gitu ya, menderita? Tergantung dengan pernyataan yang saya bilang tadi. Apakah dia menjadi seteru salib? Coba. Saudara tahu apa yang dimaksud seteru salib? Efesus pasal 2. Ya? Kita baca ini nih. Filipi 3 deh, Filipi 3. Dari ayatnya yang ke-17. Gitu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 di bab berikut nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah dikerap
telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan men Tuhan mendahan mereka ialah Tuhan mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, sampai situ. Ya. Jadi sebelum Filipi 3 ayat 20-21 yang jadi ayat favorit kita, itu di atasnya, ya, di atasnya itu ada ayat yang menyeramkan tuh, ya, ya, yang disebut eh, sebagai seteru salib Kristus gitu. Nah, teman-teman, ibadah atau menyucikan diri itu, ibadah atau menyucikan diri itu adalah menderita gitu. Dan menderita itu artinya tidak menjadi seteru salib gitu. Tidak menjadi seteru salib itu artinya jangan sampai nih ya, Tuhan kita itu adalah perut satu. Tuhan kita itu perut. Jadi aduh, kemana-mana itu ya kalau kita ngomong Tuhannya adalah perutnya gitu. Itu udah masuk dalam ini kan, dalam kehidupan kita sehari-hari kan, gitu. Apa yang menjadi ritual kita di dalam uh, di, di dalam kita makan, minum, gitu kan, atau berurusan sama makanan, gitu kan? Itu Tuhan mereka ialah perut mereka, ya. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Jadi yang mereka anggap uh, bahwa ini adalah satu pencapaian, satu kemenangan gitu, itu adalah aib. Hal-hal yang hal-hal yang apa, saudara? Hal-hal yang melanggar moral umum, gitu. Aib. Terus dikatakan banyak pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi seteru salib itu secara keseluruhan itu adalah pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita simpulkan dulu di bagian itu ya, teman-teman. Waktu 1 Yohanes 3 ayat 3 katakan, orang yang menaruh pengharapannya kepada hal demikian, itu sedang menyucikan diri. Nah, pengharapan yang mana? Pengharapan untuk menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kan? Itu orang yang menyucikan diri. Rupanya menyucikan diri itu, saudara, itu adalah ibadah. Menyucikan diri itu adalah ibadah. Ibadah yang paling berkenan kepada Allah. Menyucikan diri itu. Nah, saudara coba refleksi nih ya, refleksi. Menyucikan diri itu adalah ibadah yang tertinggi. Kita dalam hidup kita sehari-hari. Coba bayangkan, seberapa sering kita mendorong diri kita untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Itu memberikan kita satu, ya, itu memberikan kita uh, satu refleksi atau peringatan setiap hari gitu. Kalau kita selalu berpikir mengenai beribadah itu adalah menyucikan diri. Beribadah yang tertinggi itu adalah menyucikan diri, menguduskan diri. Nah, itu bukan hal ritual atau bukan hal yang rutin gitu, ya. Tetapi itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan hubungan, menyucikan itu, hubungan.
seberapa kita rindu sepanjang hari, sepanjang minggu gitu, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kan? Dan itu tahu nggak saudara? Itu kan sebenarnya kita diberikan apa? Arabon, ya, jaminan katanya kan Efesus pasal 1 ayat 14 kan. Roh Kudus itu adalah jaminan. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada relationship, tidak ada hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan itu ketika apa? Ketika kita ganti kepemilikan gitu. Dulu miliknya kuasa kegelapan, sekarang milik Kristus. Dipulihkan itu hubungan. Ya. Hubungannya dipulihkan. Tapi hubungan yang dipulihkan ini perlu pembaharuan secara terus-menerus. Gitu. Makanya Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kamu katanya apa? Menerima ya seluruhnya. Jadi ada yang sudah disediakan, ada yang sudah dijanjikan. Tapi untuk menerima seluruhnya, saudara dan saya harus work out. Tahu ya, work out ya, bukan work for gitu. Nah, saudara saya jelasin sedikit di sini ya gitu. Saudara tahu nggak yang namanya work for itu bekerja melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Gitu. Contoh nih, work for money, bekerja untuk dapat uang. Kalau saudara tidak bekerja, ada dapat uang nggak? Tidak kan gitu. Nah, saudara, Roh Kudus itu bekerja gitu ya, bukan work for, tapi work out. Nah, saudara, penggunaan kata work out itu adalah gini. Ketika saudara lihat ya, pernah ada teman-teman yang pernah dengar work out, biasanya dipakai di mana? Kamu work out gitu. Work out. Biasanya dengar di mana? Hmm? Workout exercise gitu. Ya, biasanya kalau lihat apa video-video untuk senam, ya kan? Bentuk badan, fitness, namanya apa? Workout, kan? 24 jam schedule untuk workout. Nah, saudara tahu nggak? Itu namanya workout. Kira-kira badan saudara sedang saudara cari melakukan aktivitas itu supaya dapat badannya, atau saudara sebenarnya melakukan aktivitas itu supaya apa yang sudah ada di dalam itu bisa muncul gitu. Nah, itu saudara bisa tangkap kan? Jadi kita workout atau kita senam, kita latihan, kita exercise itu bukan berarti otot kita itu nggak ada atau kemudian daging kita nggak ada, bukan. Tapi kita melakukannya latihan itu, ini sama dengan saudara kerjakanlah keselamatanmu. Itu kata kerjakan keselamatanmu itu pakai kata workout. Artinya keselamatannya itu sudah ada. Tapi kamu harus kerjakan supaya apa? Supaya kamu dapat menerimanya gitu. Beda ya. Jadi bukan kan kalau pakai work for gitu ya. Bekerja untuk keselamatan berarti ya kita dong dengan perbuatan kita dong untuk bisa selamat. Tapi kalau saudara lihat terjemahan King James Version ya itu pakai work out. Artinya kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya apa? Seperti kita nih, latih badan kan. Itu sebenarnya kan ototnya udah ada. Ya, sudah ada. Cuman apa? Kita harus exercise namanya workout supaya apa? Supaya timbul gitu. Ya, ini Pak Daniel ini mau six pack gitu kan, bidang-bidang gitu badannya. Itu kan cuman perlu exercise gitu, workout sudah ada. Nah, Efesus 1 ayat 14 sama. Roh Kudus itu adalah jaminan, arabon, uang muka sampai kamu menerima seluruhnya gitu. Menerima seluruhnya gitu. Itu yang sudah disediakan. Saudara baca di dalam Alkitab tuh banyak ayat keselamatan yang sudah disediakan. Tapi kalau orang itu nggak work out, nggak mengerjakannya, kira-kira dia dapat nggak keselamatannya? Hmm? Tidak. Dapat. Kan kan nih,
kalau dia tidak berhasil mengexercise gitu, latihan gym gitu, emang badannya hilang? Enggak kan? Cuman dia nggak kebentuk. Nggak kebentuk, tapi badannya hilang nggak? Enggak ada. Nah, itu bisa dijelaskan yang 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 3 kan? Ayat 11 sampai 15. Jadi nggak hilang. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu 18 kemudian 36 itu betul. Ya. Terus Yohanes 6 ayat 37 kan mereka yang datang kepadaku, mereka yang diberikan Bapa kepadaku dan datang kepadaku itu tidak akan pernah kubuang. Gitu. Ini sama dengan kata-kata ini, saudara. Yesus bilang tidak seorang pun yang telah turun dari surga, katanya. Tidak seorang pun yang naik ke surga kecuali yang telah turun dari surga. Terus orang bilang, gimana dengan Henok? Gimana dengan Elia? Gitu. Ya, betul nggak? Gitu. Nah, itu orang-orang yang melihatnya surga itu ya surga semua. Surga, pokoknya surga itu ya satu, itu surga itu. Padahal kita tahu persis yang dimaksudkan Yesus bahwa tidak seorang pun itu telah naik ke surga kecuali yang telah turun dari surga, itu ada maksudnya. Yesus itu ada di sebelah kanannya Bapa. Bapa itu ada di rumah Bapa, ada di dalam Yerusalem baru. Ya kan? Ada di dalam Yerusalem. Henok, Elia itu tidak ke Yerusalem baru, ke surga, ke Samayim. Surga itu kerajaan. Itu. Yerusalem baru itu adalah pusatnya. Saudara kalau baca Wahyu 21 itu, dan kemah Allah itu turun dari surga. Jadi kemah Allah itu turun dari surga di Yerusalem baru. Dan Allah berdiam di situ. Gitu, ya. Bisa paham kan? Gitu. Jadi tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali yang telah turun dari surga. Sama dong dengan Elia. Oh, orang melihatnya surga itu umum gitu kan. Yang dimaksudkan surga oleh Yesus adalah rumah Bapa. Gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang dimaksud Yesus di rumah Bapa itu adalah Yerusalem baru. Di rumah Bapa itu ya kota Allah. Di mana ada kemahnya Allah di situ. Gitu. Ada orang-orang lain yang ke kerajaan surga. Iya, itu Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 19 kan? Gitu. Bahkan ahli-ahli Taurat itu yang tidak melakukan, yang menghilangkan satu iota dari hukum Taurat itu, dia menempati tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, itu langit baru bumi baru, ya kan? Langit baru bumi baru itu kerajaan surga nggak? Iya, gitu. Hidup kekal di situ, iya, ya kan? Gitu ya. Nah, tapi Yesus mau supaya di mana dia berada, kita berada. Gitu. Di mana dia berada, kita berada. Nah, hanya di tempat itu, Yesus berkata, aku memberikan hak-hak kerajaan bagi kamu. Seperti Bapakku memberikannya kepada aku. Hak-hak kerajaan. Duduk, makan, dan minum semeja di dalam kerajaan. Itu. Itu persis juga Yesus bilang, Yesus katakan, barang siapa menang, gitu ya, barang siapa menang, ya, itu akan kududukkan bersama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, gitu. Oke? Jadi memang ada satu tempat gitu. Nah, saudara, kalau baca 1 Yohanes 3 ayat 2, itu kan berkata begini, saudara-saudaraku, memang kita ini anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Gitu. Tetapi pada saat Yesus itu datang dalam kemuliaannya, kita itu akan menjadi sama seperti dia, tubuh yang mulia, dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kemarin saya jelaskan, bahkan Filipus sama murid yang lain yang berjalan ke Emmaus itu nggak mengenali dia. Gitu. Nah, kapan mereka bisa mengenali dia? Ketika dia menyatakan diri loh. Itu penting. Jadi memang itu menarik.
Allah ketemu dengan gini, Ben Elohim kan, Beni Elohim, anak-anak Allah. Ya, itu ketemu dengan Abraham kan, ketemu dengan Abraham. Bahkan di pohon terbantin itu Allah menyatakan diri kepada Abraham. Dia bercakap-cakap muka dengan Musa, ya, gitu. Kalau Allah mau menyatakan diri, gitu, ya, itu sama tuh. Yesus menyatakan diri. Sebelumnya mereka nggak kenal dia, gitu. Nah, saudara, jadi hal yang kita bisa belajar di sini itu adalah ketika kita menyucikan diri, ya, ketika kita menyucikan diri itu tidak berarti bahwa ini adalah hal-hal yang terkait dengan ritual-ritual, gitu. Tetapi hal ini kaitannya dengan hati, gitu. Hati yang berbalik kepada Tuhan, hati yang disucikan, gitu. Hati yang apa, saudara? Hmm? Hati ini berkaitan dengan apa? Saya jelaskan kemarin. Harta, betul ya. Hati itu berkaitan sama harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saya mau terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Hal yang bisa membuat kita nih, hal yang bisa membuat kita menyucikan diri. Karena apa? Karena 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 menyucikan diri menjadi penting, menjadi sangat penting kan? Karena itu adalah ibadah yang tertinggi, gitu. Kamu akan melihat dia dan kamu akan menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu yang bisa membuat kita menyucikan diri. Artinya apa? Menjadikan tujuan akhir hidup kita itu adalah harta kita. Gitu. Menjadikan tujuan akhir hidup kita itu, yaitu Tuhan dan kerajaannya, menjadi harta kita. Maka hati kita pasti ada di situ. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan atau Allah dalam bahasa Inggrisnya itu gini. And for them God will see, gitu. Will see. Jadi dan kepada mereka Allah akan memperlihatkan diri. Akan menampakkan diri, gitu. Sehingga mereka bisa lihat, gitu maksudnya kan, gitu. Ya. Jadi kita tuh menyucikan diri dengan cara apa? Dengan cara berbalik kepada Tuhan. Dan tidak hanya berbalik kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan dan kerajaannya itu menjadi apa? Menjadi tujuan kita. Satu-satunya. Itu cara kita menyucikan diri. Dan saudara tahu nggak? Hal itulah yang hilang gitu. Dari apa? Dari orang-orang rohaniwan gitu. Orang-orang yang merasa melakukan ritual-ritual agamawi gitu. Itu yang hilang gitu. Ketika apa? Ketika dia kehilangan yang namanya melabuhkan atau mengarahkan seluruh pusat gairah kehidupannya kepada Tuhan dan kerajaannya gitu. Rumahku bukan di sini, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Itu akan membuat saya dan saudara apa, teman? Disucikan. Saudara, disucikan itu nampak nggak? Kelihatan nggak? Kalau yang bagian dalam nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan. Hanya kita dan Tuhan yang benar-benar tahu. Tadi ya, ini bayangan yang saudara bisa pahami itu adalah gini. Tiba-tiba kita gini. Malam ini Tuhan. Saudara tutup mata gitu, tiba-tiba syahdu gitu. Karena saudara mau berkomunikasi sama Tuhan. Itu yang paling tidak saudara bisa lihat. Tapi tahu nggak? Di dalam hati nggak ada yang bisa lihat. Apa dong yang kita bisa rasakan, Pak? Yang saudara bisa rasakan ketika saudara merasakan, rumahku bukan di sini, hanya sementara. Itu bergumam loh.
bergumam sendiri di dalam jiwa, dalam batin. Gitu. Sementara kau lihatlah orangnya, teman-teman kau itu ya melanglang buana naik di atas cakrawala gitu kan, di tingkat-tingkat dunia ini kan gitu. Kedagingan kedaginganmu itu bisa kecut, kecut tawar hati kau kan. Tapi orang yang sedang menyucikan diri itu, dia bergumam sendiri dalam hatinya, dalam kesunyian, ya, dalam kesenyapan dia menikmati itu. Rumahku bukan di sini, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Terus, Langit dan bumi yang baru. Inti tempat Negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Apa itu kembara? Maksudnya mengembara kali ya, kembara, kembara. Oh, kata bendanya. Akhir perjalanan hidupku, gitu. Akhir perjalanan pengembaraan hidupku, gitu. Wah, bagus juga itu ya. Itu. Jadi orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, itu sedang menyucikan diri. Dan dalam kesunyian dan kesenyapan, dalam batinnya, itu berkata begitu. Berkata bahwa engkau adalah akhir dari pengembaraan hidupku, gitu. Itu yang terasa, saudara. Saudara bisa rasakan gitu. Miliki enggak gitu suasana batin seperti itu? Di sini bukan rumahku, walaupun orang lain banyak rumah. Karena di sini begitu, memang begitu, realnya begitu. Saudara tahu menyucikan diri itu menderita, itu deritanya. Orang punya banyak rumah, saudara nggak punya satupun, itu deritanya. Itu ibadah yang paling tinggi. Betulan, ya kayak begitu. Ini pasti malaikat semua di surga tepuk tangan itu. Iya begitu, realnya begitu, gitu. Dan itu tidak mudah, nggak mudah itu, gitu. Tidak mudah itu. Tapi memang sedikit sajakah yang diselamatkan kata murid-murid, ya, kepada Yesus. Itu yang tidak banyak. Yang dimaksudkan di situ adalah yang ke Yerusalem baru, saudara. Gitu. Kemarin tuh ya saya sedang merenungnya. Kalau memang keselamatan itu memang tetap ada, ya, apapun yang terjadi. Tapi kenapa kita harus capek-capek jadi sempurna ya? Roh Kudus dengan tegas bilang begini. Kamu mau melewati api penyucian? Kalau kamu bisa lewat katanya. Kalau sampai kamu bisa lewat. Nah, itu saudara. Kalau saudara nih mau tahu nggak jawaban itu? Yesus bilang haruslah kamu sempurna. Karena apa? Yesus mau di mana dia berada, kita juga berada. Itu Yerusalem baru, rumah Bapa gitu. Orang yang sampai ke sana itu adalah orang yang ketika Tuhan Yesus turun di awan-awan di angkasa itu, dia ikut terangkat, menyongsong dan kemudian berangkat ke perjamuan kawin anak domba. Hanya itu yang ke sana. Sisanya gimana? Ya sisanya itu harus melewati sangkakala yang terakhir. Gitu. Yaitu apa? 7 cawan murka. Nah itu tahu nggak saudara? Kalau saudara nggak sampai, apa? Kalau kita nggak sampai, murtad. Gitu. Kalau kita nggak sampai, menyangkal iman. Gitu. Makanya di 1 Korintus 3 itu bilang, mereka akan tetap diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Selamat di situ maksudnya apa? Masuk ke langit baru, bumi yang baru. Gitu. Ya.
Jadi ibadah yang berkenan itu adalah ibadah yang menyucikan hati, gitu, menyucikan diri. Dan menyucikan hati dan menyucikan diri itu bukan ritual atau rutinitas, gitu, atau hal-hal yang berkaitan dengan jasmania, gitu. Tetapi itu berkaitan dengan apa? Batiniah, gitu. Batiniah yang apa? Selalu memiliki kerinduan, gitu. Untuk apa? Akhir perjalanan pengembaraan hidupku itu adalah apa? Adalah rumah Bapa, gitu. Selalu memiliki suasana batin seperti itu, gitu. Dunia bukan rumahku. Coba saudara bayangkan. Itu perspektif nih, pola pikir. Nah, saudara lihat tadi ya. Orang yang menyucikan diri itu adalah orang yang bukan seteru salib, gitu. Orang yang tidak sedang menyucikan diri itu adalah seteru salib. Seteru salib artinya apa? Pikiran mereka tertuju kepada perkara dunia. Kan begitu. Perut Tuhannya adalah perutnya, kemuliaannya adalah aibnya, gitu kan? Pikiran mereka tertuju pada perkara dunia. Itulah seteru salib Kristus, gitu. Pasti tidak sedang menyucikan diri. Di dalam hidup kita nih, sehari-hari. Adakah kita selalu membawa suasana batin seperti itu atau kebatinan seperti itu, gitu. Di sini bukan rumahku. Saudara yang belum uh, berumah tangga, rumahmu itu bukan rumah orang tuamu yang kau akan pulang gitu ya, kangen ke sana enggak. Mulai hari ini kangenlah ke rumah Bapa surga, Bapa di surga tuh, gitu, gitu. Sampai saudara tahu nggak? Sampai saya ingat ya, saya memiliki kebatinan seperti itu pada saat saya kuliah. Sampai pada saat bapak saya yang di dunia itu meninggal, saya tuh nggak nangis loh, saudara. Nggak nangis setetes pun pada saat bapak saya itu meninggal. Orang tuh ya beberapa orang bertanya lah gitu ya. Tapi saking begitu, saking pada saat kuliah itu tuh suasana kebatinannya itu seperti itu, gitu. Ya, rindu ke Yerusalem yang baru ya, badannya. Apapun yang di sini kita pasti bisa lewati kan, ya. Kita pasti bisa lewati yang di sini, ya. Ya. Karena apa? Akhir perjalanan pengembaraan hidup kita itu adalah Yerusalem yang baru. Harusnya lagu itu liriknya itu jangan langit baru bumi baru sebenarnya ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas sebenarnya. Karena di sanalah roh-roh orang-orang benar itu menjadi sempurna gitu ya. Yang telah roh-roh orang-orang benar yang telah sempurna itu melabuhkan ya tujuan akhir kehidupan mereka. Itu di sana mereka itu berlabuh kehidupannya. Saudara, ini kalau kebenaran ini itu saudara hidupi di dalam hari-hari hidup saudara, saudara kemudian bisa berkata, puji Tuhan, bisa dilewati dengan senantiasa bersuka cita. Tidak mungkin saudara bisa bersuka, tidak mungkin, ya, tidak mungkin saudara bisa bersuka cita tanpa memiliki uh, kebatinan seperti itu, nggak mungkin, gitu. Saya ulangi saudara ya, kalau sampai tidak bisa berkata, di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Ya. Yerusalem surgawi yang baru. Yerusalem, kota mulia. Ya. Yerusalem surgawi yang baru. Kota yang kurindu. Tempat apa enti? Tempat perhan. Akhir Berteduh. Ya, perjalanan. akhir perjalanan
kembara hidupku. Gitu. Saya ulang-ulang ya. Di sini bukan rumahku. Itu very very strong, saudara. Itu kuat sekali, saudara. Kalau saudara bilang di sini bukan rumahku, ini tuh sementara. Itu kuat sekali memberi saudara motivasi untuk hidup dalam kesucian. Karena kalau dibalik nih ya, itu adalah orang-orang yang tertuju pikirannya kepada perkara dunia. Udah pasti begitu. Kalau kita balik tuh. Aduh, motor saya ini cc 100. Orang sudah 250. Misalnya gitu. Kita sering kecut hati gitu. Boro-boro menyucikan hati ya. Yang ada kecut hati gitu sama orang gitu. Yang bisa memampukan kita tuh hatinya berbalik kepada Tuhan, ya, menurut 2 Korintus 3 ayat berapa tuh? Ayat 17 ya. 18 ya. Sorry, 17. 16 ya. Tetapi hati kita berbalik kepada Tuhan, itu artinya melabuhkan tujuan kita itu, kerinduan kita itu, harapan kita itu kepada tempatnya, ya. Bahkan yang menarik ya, kita itu dilengkapi dengan pengetahuan kebenaran bahwa tempat itu benar-benar fisik loh, ya. Itu adalah langit yang baru, bumi yang baru seperti sekarang ini gitu, ya. Tapi di dalam kualitas yang lebih mulia. Jadi pakai katanya lebihnya apa? Ya lebih mulia karena di sana adalah, karena di sana itu kemuliaan Allah itu menerangi, ya, menerangi gitu dari pusat kota itu, Yerusalem yang baru, ya. Nah, kecuali kalau kita memiliki kebatinan atau suasana batin seperti itu, atau hati kita itu berbalik dan memiliki suasana seperti itu, barulah saudara dan saya itu kemudian natur daging kita itu yang sering menarik kita untuk tertuju pada perkara duniawi itu bisa memiliki kekuatan gitu. Bisa memiliki kekuatan. Dan sering-sering berkata begitu kan. Di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tetapi harus yakin, saudara. Ada yang bilang begini, wah hidup kan sementara. Tapi dia nggak yakin kalau di sana dia punya rumah. Pasti nggak kuat. Kan kita sering dengar orang begitu, ya hidup kan sementara. Kita kan tinggal nunggu urutan itu kan. Lonceng kematian itu kan ya menunggu semua orang kan. Namanya apa? Momero apa? Yang bahasa Jepang itu. Bukan artinya. Aduh, saya lupa ya. Saya lupa itu. Jadi bahwa lonceng kematian itu menunggu semua orang kan gitu. Tapi orang itu cuman pasrah aja jadinya kan. Tapi kalau saya dan ini nih, memento mori itu. Memento mori. Ya seperti ya Pak, seperti kata-kata penghiburan gitu ya, atau wisdom, kata-kata bijaksana. Tapi kalau saya dan saudara bisa berkata lain kan, uh, selain berkata bahwa uh, apa di sini bukan rumahku, hanya sementara. Lebih daripada itu kita bisa berkata bahwa uh, tempatku ada di sana, di rumah Bapa gitu. Jadi tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Itu saudara, itu pengharapan, itu yang disebut di 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 itu. Pengharapan seperti itu yang berkata, tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Itu menyucikan itu. Nah, menyucikan itu artinya ya memberikan kita kekuatan untuk pikiran-pikiran kita ini tidak tertuju pada perkara duniawi yang disebut seteru salib Kristus itu. Tuhannya adalah makanan, kemuliaannya adalah aibnya gitu. Gitu. Itu adalah motivasi kuat. Saya ulangi, saudara. Itu adalah motivasi kuat
Supaya saya dan saudara itu selalu memiliki kerinduan dan harapan gitu. Kerinduan dan harapan untuk apa? Untuk tidak di sini gitu, di sana gitu. Gitu. Itu caranya, saudara. Nggak ada memang cara lain. Saudara kalau mau proof ini, mau uh, apa mau uh, ya mau meyakinkan itu adalah ketika Yesus di Yohanes 14 itu kan dia kan ya kan itu kan sebenarnya dia berbicara dengan di pasal sebelumnya dengan Petrus dan rasul-rasul yang lainnya kan, kemana kau akan pergi kan gitu. Nah, mereka dalam keadaan apa? Seperti ya anak ayam yang mau ditinggal induknya kan. Dan ayat 1 pasal 14 itu Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu." Gitu. Ya, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal gitu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Itu menarik ya. Percayalah kepada Allah yang esa, gitu ya. Allah yang esa, Allah yang menjadi uh, orkestrator tunggal dari seluruh rancangan-rancangan damai sejahtera dalam hidup manusia. Dan percaya jugalah kepadaku, aku ini adalah pengantara antara Allah yang itu dengan manusia itu. Itu kenapa 2 kali di situ kan? Jangan gelisah hatimu. Karena sekalipun ada Bapa itu, kau tetap gelisah kalau aku nggak ada, kata Yesus begitu kan? Karena gue itu pengantaranya. Akulah yang menjadi korban pendamaian gitu. Ya kan gitu sebenarnya. Nah, Yesus katakan ya, aku sudah ada, sudah selesai kan? Jadi di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal. Dan itu clear banget loh saudara. Di ayat berikutnya dikatakan, aku pergi ke situ menyediakan apa? Tempat bagimu. Jadi lagu itu Yanti ada dasarnya. Ada dasarnya. Tempatku ada di sana. Ah, kamu siapa yang bilang? Yohanes 14 ayat 2, Yesus yang bilang. Dia pergi menyediakan tempat. Kalau dia nggak menyediakan tempat buat saya, dia belum pergi. Kita balik, dong. Nah, dia pergi, dia menyediakan tempat. Dan yang menarik, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Untuk apa? Membawa. Ya. Jadi yang menarik gini ya, tidak menjemput, nggak pakai kata menjemput loh, saudara. Dia langsung bilang, untuk membawa kamu. Supaya, dia bilang gini, membawa kamu ke tempatku. Pakai kata itu. Membawa kamu ke tempatku, katanya. Nah, tempatku ada di sana, di rumah Bapa, Yerusalem surgawi yang baru. Ya, nggak apa-apa kalau nyanyi di sini pakai gitu ya. Yerusalem surgawi yang baru, tempat yang kutuju. Ya, akhir perjalanan kembara hidupku. Wih, luar biasa. Itu baru saudara mampu seperti Pak Tadus bilang. Puji Tuhan, bisa dilewati dengan senantiasa bersukacita. Itu pertanyaannya ya. Bu Lina, kita sudah berangkat bersama. Sejauh ini kita pasti mengakhiri dengan cara-cara yang mulia dan kudus kan gitu. Dan kita akan ketemu kota Allah, kota kudus itu. Baca Ibrani, terus baca Ibrani 13 kan ayat 14. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap karena kita sedang mencari satu kota. Gitu. Kayak begitu. Saudara tahu nggak? Nggak mungkin kita bersukacita kalau kita nggak punya kebatinan seperti itu atau pola pikir seperti itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dunia ini penuh dengan menu-menu yang membuat saudara gelisah hatinya. Itu Alkitab bilang. Gelisah hatinya. Sampai di Yohanes 14 ayat 27 itu dia bilang gini loh. Janganlah gentar dan janganlah gelisah dan gentar hatimu, katanya kalau nggak salah ya. Gitu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gitu. Ya, selalu dia mau bilang in my father house, di rumah Bapakku.
ya banyak tempat tinggal. Tapi saudara dan saya jadi bisa nyanyi kan, tempatku ada di sana, di rumah Bapa. 1 Yohanes 3 ayat 3, coba baca sekali lagi sebagai penutup sebelum tanya jawab. Yang yang keras suaranya biasanya ini Mira. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Amin. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, gitu. Pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya, gitu. Pengharapannya adalah menjadi sama seperti Dia, memiliki tubuh yang mulia dan uh, dapat melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, gitu. Itu akan membuat kita memiliki suasana batin atau kebatinan yang berbeda. Cakrawala berpikir, pikiran kita itu tertuju tidak pada perkara duniawi gitu. Ketika kita memahami itu. Nah, itu motivasinya saudara memang. Tapi saudara dan saya harus selalu hidup dalam apa? Kedisiplinan setiap hari untuk apa? Untuk dapat menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman di dalam, harus disiplin. Nah, makanya Yesus bilang jadilah murid gitu. Jadilah murid Kristus kan. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu kenapa kan? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Karena apa? Karena saudara perlu kedisiplinan untuk apa? Untuk terus teguh di dalam perjalanan itu. Allah yang memanggil di dalam Kristus Yesus untuk datang kepada kemuliaannya. Orang yang memanggil banyak orang, katanya gitu ya. Di dalam Kristus Yesus untuk datang kepadanya. Dia juga yang apa katanya? Menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, apalagi memperlengkapi. Ada 5 ya, gitu. Dia akan ya. Setelah kamu menderita seketika waktu lamanya. Saudara, menderita itu adalah ibadah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 12 tadi katakan apa? Setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus Yesus Tuhan harus menderita. Nah, artinya apa? Menderita itu artinya ya dia itu tidak boleh menjadi seteru salib gitu. Ya. Tidak boleh menjadi seteru salib atau tidak boleh pikirannya itu tertuju pada perkara-perkara dunia gitu. Saudara kalau berhasil untuk pikiran saudara tidak tertuju pada perkara-perkara dunia, itu sebenarnya saudara sedang menderita gitu ya. Dan itu adalah tingkat ibadah yang. Nah, saudara beribadah di situ ya sebenarnya menyucikan diri atau menguduskan diri, godliness ya. Orang yang mau suci gitu. Nah, saudara, orang yang suci hatinya akan melihat Allah, gitu ya. Allah akan memperlihatkan diri kepadanya, menampakkan diri. Optoin, ya, makanya optik ya, optik itu lihat ya, itu pakai kata itu, optein gitu kalau nggak salah, ya. Allah akan memperlihatkan diri kepada mereka. God will see gitu ya. Jadi Allah akan menampakkan diri. Allah akan menampakkan diri. Amin. Ya, kita tutup dulu dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ketika kami hidup di dalamnya itu akan mengubah, membaharui kami. Dan akhirnya itu menyucikan kami Tuhan. Dan kami ketika hidup dalam penyucian diri kami, pastilah kami sedang menderita. Artinya pikiran kami tidak akan tertuju pada perkara-perkara dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala firman yang Engkau telah ilhamkan malam hari ini. Biarlah itu dapat Engkau
meteraikan dan dapat tumbuh berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan anak-anakmu yang hadir dalam Zoom Fellowship ini, supaya mereka dari hari ke hari mereka dapat diubahkan, hidup mereka dibaharui, dan hidup mereka menjadi berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersuka cita, yang percaya, sama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.